Halo sahabat pro, selamat datang di Asin Mas. Ayo sini masak. Halo sahabat pro, Chef Antoni di sini. Hari ini kita akan memasak menu yang super enak banget, identik dengan menu Imlek dan juga masakan Sunda. Lekat dengan kehidupan saya, yaitu menu Chinese Spring Roll Salad dengan Marangi Steak. Ayo kita masak. Menu hari ini benar-benar memang merepresentasikan siapa saya sebenarnya, asli Bogor, dan juga memang orang tua ada keturunan Tionghoa. Jadi memang multikultural ini Chinese heritage dan juga Indonesian heritage, khususnya Sunda ya, Jawa Barat ini. Oke sahabat pro, kita akan membuat underliner untuk spring salad kita. Jadi di sini aku punya French bread, ini freshly made juga. Bisa dilihat kalau misalnya baguette itu teksturnya masih crunchy di luarnya, tapi yang aku suka dari baguette ini pasti di dalamnya sangat empuk sekali. Jadi ujungnya ini buang sedikit ya. Bisa kalian dengar crunchy banget, mungkin sekitar setebal jari aja. Seperti ini. Sekitar 8 potong. Dressing yang kita buat ada manisnya, ada asamnya, ada asin, gurih. Itu nanti akan terserap di baguette ini. Jadi enak banget. Dan abis ini toast menggunakan butter. Bisa kalian lihat sahabat pro, ini udah suhu ruangan jadi dia nggak keras. Jadi kita bakal melted butternya dan kita akan toast semua baguette-nya ini. Oke sahabat pro, sekarang ayo kita bikin rotinya. Panasin dulu aja. Aku langsung ke api besar. Habis itu kita bakal kecilin apinya pas kita mau toast baguette-nya. Dan juga di sini aku menggunakan cast iron skillet. Kalau misalnya udah kita panasin, dia itu suhunya itu akan stabil. Jadi coloring nanti buat roti kamu itu warnanya akan lebih bagus coklatnya. Nah, butter ini unsalted, berarti tidak ada garamnya. Takutnya nanti baguette ini jadi terlalu asin seperti itu. Oke, kurang lebih 1 sendok makan dulu. Nanti kalau misalnya kurang, baru kita tambahin lagi. Oke. Jadi biar dia tuh soak all the butter gitu ya. Dan ini wangi banget. Kalau misalnya sahabat pro di sini tuh ini luar biasa wangi banget. Tapi hati-hati juga sahabat pro, harus lihat apinya ya. Karena butter ini kalau misalnya kepanasan dia bisa jadi bitter. Solid fatnya itu terbakar seperti itu ya. Kalau sahabat pro bisa lihat ini udah soak butternya bagus banget dan wangi banget. Tapi ini bakal aku push lagi supaya dia lebih garing lagi. Oke? Warnanya yang belum rata tinggal kasih butter lagi. Dia jadi bagus. Ini kelihatannya udah. Nah, ini sahabat pro, warnanya kita mau cari sampai kecoklatan seperti ini. Baguette yang crispy ini bakal enak banget. Kontras antara baguette yang crispy, salad yang menyegarkan, dan juga juicy dari steak Marangi yang akan kita buat. Hotel, restoran, catering harus pinter-pinter untuk membuat menu supaya orang Indonesia tuh mau beli. Karena orang Indonesia itu sangat, mereka nggak terlalu mudah pindah makanan, susah move on dari makanan karena banyak faktor budaya ya. Di sini saya punya plum saus, saya menggunakan sekitar 2 sendok makan aja. Teksturnya kental, rasanya itu asam sekali. Biasanya plum saus ini memang banyak digunakan untuk Chinese food, khususnya seperti sweet and sour ya. Selanjutnya di sini saya punya minyak wijen. Saya tidak akan pakai semua, mungkin sekitar 1 sendok makan aja. Selanjutnya saya akan menambahkan rice vinegar. Oke, aku akan masukkan semuanya, sedikit garam, dan selanjutnya ada lada putih. Sedikit aja. Saya suka banget sama teksturnya, kasar-kasar seperti ini ya. Dressing ini pasti lumayan asam. Kita counternya akan menggunakan sedikit gula pasir. Yang kita bikin ini adalah yusheng, Chinese Spring Salad yang biasanya dimakan pada Chinese New Year atau Tahun Baru Imlek. Kenapa dibilang Chinese Spring Salad? Karena biasanya habis musim dingin di bulan Desember, nanti kita bertemu spring itu di sekitar Januari atau Februari, menyambut kembali musim semi. Jadi sayuran-sayuran yang akan kita masukkan dalam sini adalah sayuran-sayuran segar. Dan kenapa dibilang dressing? Karena seperti kita tuh pakai baju, kita nggak mau terlalu longgar, tapi kita juga tidak mau terlalu sempit. Jadi dressing ini harus rasanya itu pas. Jadi tidak keaseman, tidak juga terlalu manis. Ini saya mau aduk sampai gulanya larut seperti itu ya. Memang kalau misalnya kita dressing untuk masakan Chinese itu memang berbeda dari masakan Western. Kalau masakan Western itu biasanya lebih banyak oilnya, tapi kalau misalnya untuk Chinese salad ini tidak menggunakan terlalu banyak minyak. Tapi fundamentalnya tetap sama. Kita mau mempadu padankan rasa asam, rasa segar, freshness seperti itu ya. Nah, ini dressingnya sudah jadi. Selanjutnya sahabat pro, kita akan membuat saladnya. Kita akan gabungkan sayuran bersama dressingnya.
Memang menu ini Chinese spring salad with grilled marine steak ini saya challenge diri saya sendiri bahwa bisa nggak sih menu tradisional Chinese dengan autentik masakan Jawa Barat khususnya kita gabungin, kita tabrakin bareng dan hasilnya ternyata really unik. Yusheng ini adalah memperingati datangnya musim semi di mana sayuran-sayuran tuh mulai tumbuh. Seperti ini ada wortel, ada timun, radish juga putih gitu ya. Nanti kita tambahin kacang jadi teksturnya itu campur-campur seperti itu. Saya akan membuang seperti biasa ujungnya ya. Dan kita akan potong yang namanya julienne. Nah, julienne ini kalau secara harfiah bahasa French itu adalah little matchstick atau potongan korek api yang kecil. Nah, potongannya seperti itu. Jadi kalau misalnya sahabat pro punya peeler seperti ini, jadi ditarik aja langsung seperti ini. Nah, dia akan menjadi panjang-panjang seperti ini. Kalau misalnya sahabat pro nggak punya peeler seperti ini, nanti aku tunjukin. Kita akan potong manual aja menggunakan pisau. Oke, caranya sama. Buang ujung kiri dan kanannya seperti ini. Kita akan belah menjadi 4 bagian atau nama potongan ini di quarter. Habis itu saya akan buang bijinya. Kenapa biji timun ini kalau di salad itu kebanyakan dibuang? Karena nanti kalau udah ketemu dressing ya sahabat pro, di dressing ini kan ada garamnya, nanti jadi terlalu basah saladnya seperti itu. Oke, baru saya mau potong panjang-panjang julienne seperti ini. Tipis-tipis aja ya. Kalau sahabat pro belum bisa terlalu cepat motongnya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja seperti ini sahabat pro. Nah, perlu diingat dalam mengupas wortel karena peeler ini sahabat pro sangat tajam sekali, jadi hati-hati ya. Nanti dia tuh seperti mie jadi nanti ya, panjang-panjang seperti ini dan bagus banget. Ini adalah radish putih, sama juga. Ini kita kupas dulu seperti ini. Mungkin saya hanya akan menggunakan 1/4 aja sahabat pro, tidak perlu terlalu banyak. Chef Anthony, tapi kan ini semua mentah. Betul. Jadi kalau misalnya salad itu kebanyakan memang pasti kita sajikan secara mentah. Tapi tenang aja sahabat pro, nanti kena dressing, dia itu nanti lebih empuk untuk dimakan. Jadi nanti warna juga bagus, ada putih, ada hijau, ada oranyenya ya. Bagus banget. Kalau sahabat pro bisa lihat tuh, bagus sekali. Oke, sekarang kita akan gabungin semuanya. Di sini saya punya microplane atau bisa dibilang micro zester. Kegunaannya adalah untuk memarut cukup halus, kecil-kecil banget. Saya akan menggunakan satu siung besar seperti ini. Jadi kita akan microplane seperti ini. Dia tuh hasilnya akan kecil-kecil seperti ini. Dan cara keluarnya juga mudah banget, tinggal kita ketuk aja seperti ini. Dan dia langsung akan jatuh seperti ini. Selanjutnya saya akan grated gingernya ya, jahe putih sama. Akan grated seperti ini. Nah, dan saya akan menggunakan sedikit aja untuk aroma aja. Dan kita masukin ke dalam. Selanjutnya kita akan masukin sayurannya. Oke. Saya akan masukin wortel yang udah kita julienne. Oke. Dan juga selanjutnya timunnya ya. Oke, sahabat pro, sayurnya udah masuk, bawang putih, jahenya udah masuk. Selanjutnya kita akan masukin dressing dan juga kacangnya. Untuk tekstur crunchy-nya menggunakan kacang mede. Chef Anthony, saya nggak punya kacang mede, pakai kacang tanah boleh nggak? Boleh banget. Pakai kacang kenari boleh nggak? Boleh. Saya mau pakai almond boleh nggak? Boleh banget. Versatile aja. Kacang medenya saya nggak mau terlalu halus, kasar aja seperti ini. Kita chop seperti ini, kita masukin. Oh. Selanjutnya kita akan masukin dressing ini. Masukin dulu 1 sendok makan ya. Dan kita akan coba aduk-aduk dulu. Lihat deh. Wah. Karena ada minyak wijen ya sahabat pro. Jadi dia itu glossy gitu ya. Ini bagus sekali. Wanginya udah kecium. Dan ini dia sahabat pro, yang saya maksud kalau misalnya dressing salad itu jangan kebanyakan. Semuanya tertutup tapi nggak terlalu basah seperti itu. Spring saladnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masak steak maranginya. Yusheng ini adalah salad yang dibuat saat mendatang musim semi di Tiongkok, di mana buah-buahan dan sayuran-sayuran itu bisa tumbuh. Biasanya perayaan ini memang kita akan berkumpul rame-rame satu meja, sayurannya itu sudah ditata di piring, nanti kita aduk rame-rame bersama-sama ya, mulai dari opa, oma, om, tante sampai cucu-cucu gitu ya, sambil berdoa, sambil wishing next year itu good luck seperti itu.
Baik sahabat pro, selanjutnya saya akan ngasih tahu sahabat pro bagaimana untuk membumbui steaknya. Pastikan ya kita memilih potongan yang baik. Nah, potongan yang baik itu seperti apa, Chef Anthony? Saya punya contoh ini di depan sahabat pro, tenderloin steak, dan di sisi kiri saya mempunyai picanha steak. Dua-duanya ini favorit saya karena fatnya di dalam proteinnya itu tinggi banget. Pastikan steaknya itu sudah di suhu ruangan. Make sure steaknya itu kering untuk memastikan nanti color atau warna saat pensir steaknya itu bagus sekali seperti itu. Nah, ya, tap seperti ini. Selanjutnya, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita prepare steaknya. Yang pertama, saya di sini mempunyai olive oil. Kita lumuri seperti ini supaya memastikan bumbu menempel secara sempurna. Saya akan menambahkan garam seperti ini dari jauh aja, sahabat bro. Selanjutnya, saya akan menambahkan Nicoplus. Cara penggunaan Nicoplus ini yaitu 1-2% dari total berat steaknya. Nah, kalau untuk steak yang saya gunakan ini, itu kurang lebih beratnya 200 gram, berarti kita akan pakai kurang lebih 2-4 gram. Ya, kita gunakan seperti ini. Selanjutnya, sahabat pro, saya akan membumbui menggunakan Ajinomoto Beef Extract Powder Seasoning. Nah, gunanya apa tuh Chef Anthony? Jadi ini bisa enhancing rasa dari steak kamu dan juga aromanya supaya jadi lebih beefy nantinya. Saya mau tambahkan fresh cracked black pepper ya, yang digiring kasar aja ya. Atau make sure kalau bikin steak itu bener-bener dipijat-pijat seperti ini supaya seasoningnya itu menempel dengan sempurna. Biasanya tekniknya itu namanya teknik mopping, jadi dilap seperti ini. Jadi make sure semua bumbu-bumbu yang kita tambahkan itu benar-benar melumuri dagingnya dan menutupi seluruh bagian dagingnya ya. Dan ini dia tenderloin steaknya dan picanha steaknya sudah dibumbui menggunakan Nicoplus dan juga Ajinomoto Beef Extract Powder Seasoning. Selanjutnya saya akan membuat bumbu marinasi maranginya. Kita akan membuatnya menggunakan cobek seperti ini. Yang pertama ada bawang putih 2 siung. Nah, jadi sebenarnya bumbu marangi ini, sahabat bro, kalau menunya ya secara sejarahnya dari Purwakarta, Jawa Barat, dan base-nya adalah kita akan membuat bumbu putih Indonesia. Dan juga selanjutnya ada bawang merah. Jadi kita masukin juga. Oke. Sama seperti ini. Ya. Selanjutnya kemiri. Kemiri kita akan menggunakan 2 buah juga. Teknik dari saya menambahkan sedikit garam untuk memudahkan kita menggerus bahannya. Gak perlu terlalu banyak. Garam itu kan kasar, dia nanti ketemu sama batu ulekan kita itu akan memudahkan. Saya juga akan menambahkan ketumbar. Oke, ketumbarnya kita tambahkan. Ulek lagi. Gula pasir juga ya, sedikit aja. Saya juga akan menambahkan gula merah. Tumbuk-tumbuk seperti ini. Ya. Nanti dia teksturnya tuh akan paste seperti pasta gigi bisa dibilang ya. Ini udah mulai seperti itu. Ada kecap manis di sini ya untuk warna, dan juga saya akan menambahkan asam jawa, hanya airnya aja. Sekitar mungkin 2 sendok makan. Olek-olek lagi. Lihat, ini udah bagus banget teksturnya kalau sahabat bro bisa lihat. Dan ini sudah siap kita gabungkan marinasi bersama steak yang akan kita masak selanjutnya. Memang aku suka banget sama sate marangi ini. Kita tahu ya terkenal tuh di Puncak Bogor. Kita bela-belain datang jauh-jauh ya dari Bandung, dari Bogor, makan sate marangi. Walaupun simple, tapi selalu ngangenin rasanya seperti itu. Langsung aja kita akan marinasi ke dagingnya seperti ini. Selanjutnya aku akan marinasi kurang lebih selama 15 menit. Baru habis itu kita akan pensir dan kita akan masak. Saya akan panaskan dulu wajan suhu medium heat atau api sedang. Sambil nunggu, aku pakai olive oil. Oke, ini sudah cukup panas. Bisa dilihat sudah ada sedikit asap-asap putihnya. Turunkan panasnya biar dia standby medium to low heat atau sedang. Oke. Nah, kita mau dengar suara dia tuh
hitting the pan atau heating seperti ini ya. Nah, sahabat pro, jangan kita bolak-balik, pencet-pencet, biarin aja kurang lebih 2 menit per sisi. Ketika dia dimasak seperti ini, nanti bumbunya lebih matang dan juga kita develop yang namanya caramelize atau karamelisasi. Jadi pada suhu tertentu daging itu akan mengeluarkan MSG alaminya, bisa dibilang namanya Maillard reaction seperti itu. Kita mau ngintip, kita lihat aja seperti ini apakah dia udah warnanya udah bagus atau belum. Hati-hati dalam membalik steak, karena ini panas banget. Balikin ke arah luar seperti ini. Chef, ini kok kelihatannya gosong? Ini bukan gosong, sahabat pro. Jadi ini karamelisasi, bukan gosong ya, seperti itu. Nah, jadi sahabat pro, kalau memasak steak itu tidak boleh itu langsung kita iris. Kenapa? Karena saat proses pemasakan itu daging itu dia bakal mengeras. Nanti ketika kita resting dia akan lebih lemes lagi untuk proteinnya. Jadi biarin kita resting 10-15 menit seperti itu. Oke, kita resting dulu. Baik sahabat pro, sekarang tenderloin steaknya sudah kita resting selama 10-15 menit. Hasilnya bagus banget. Sekarang kita akan casing atau kita potong tipis-tipis. Nah, ini seperti ini. Pastikan pisau kalian tuh tajam dan miring 45 derajat sambil ditekan seperti ini. Dalam keadaan pelan-pelan aja. Jadi kita kayak menggergaji seperti itu ya. Lihat, ini bener-bener empuk banget. Sampai dipotong aja dia udah mau hancur teman-teman. Top to bottom pink, kiri ke kanan, left to right-nya tetap pink. Ini namanya perfectly medium. Really tender banget, menggoda banget, sahabat pro. Ini ditarik aja, bisa dilihat sahabat pro dia udah hancur seperti ini. Saking dia juicy, tender banget. Oke, sekarang lanjut kita mau plating. Baik sahabat pro, di sini bahan-bahannya untuk bikin spring salad with marangi steaknya sudah selesai semua. Di sini kita punya baguette yang sudah saya toast menggunakan butter dan ini crispy banget, crusty banget teksturnya. Abis itu di sini kita sudah memiliki marangi steak medium. Dan di sini kita punya daun ketumbar. Dan di sini aku memiliki beberapa garnish, ada edible flower, arugula, dan mixed lettuce juga. Dan ini dia spring Chinese salad kita dan ayo kita plating. Dimulai dari baguette-nya dulu. Oke. Untuk underliner saya akan tambahkan baby spinach, cantik sekali. Tambahin sedikit arugula, ada baby lettuce ya, biar warnanya cantik banget. Kasih yang warna ungu di sini. Selanjutnya saya mau tambahkan spring salad yang sudah kita buat tadi, sekitar 1 sendok makan aja. Ya. Jangan lupa saya juga mau tambahkan ini ada dressingnya, ada kacangnya ya. Oke. Dan sahabat pro, yang terakhir kita akan tambahkan daging tenderloin marangi steaknya. Oke, tambahkan di atasnya seperti ini. Wow. Oh, bagus sekali. Dan ini dia, Chinese spring salad with grilled marangi steak. Enak banget sahabat bro, kontras banget dari baguette-nya yang crispy dan juga bersama dengan Chinese spring saladnya yang asam, manis dan ditambah dengan marangi steak yang ada wangi smoky-nya, juicy-nya dan empuk banget. Terakhirnya tuh ada daun ketumbar ya. Jadi overall menurut saya ini adalah perfect combo yang bisa sahabat pro coba di restoran dan juga catering sahabat. Terima kasih sahabat pro telah masak bareng saya. Jangan lupa ikutin terus update seputar info masak di YouTube dan Instagram Ajinomoto Profesional. Saya Chef Anthony Christopher. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo sini mas. Eat well, live well.